فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap syarah Umdatul Ahkam, seperti biasanya hadis yang sepakati, faddalu. Na'am, ahsantum, barakallahu fik, a'anakumullah. Kita lanjutkan bacaan berikutnya, disimak baik-baik. Halaman 286 bagian bawah itu. Afan, halaman 287 atau afan, halaman 288, afan, 2886 bagian bawah itu ya. Qala al-mu'allif asbahullah, disimak baik-baik barakallahu fikum, mengenai khutbah itu berapa kali khutbahnya? Apakah sama dengan khutbah Jumat atau beda? Karena ada pendapat yang mengatakan khutbah Idul Fitr, Idul Adha sekali itu enggak ada salafnya katanya. Itu pendapatnya lemah, nanti kita lihat sini. Nah, bahkan salafnya banyak. Mengenai khutbah Id itu satu kali khutbah. Paham ya? Hanya saja kiasnya itu yang perlu dikondisikan. Dikiaskan hari Jumat atau khutbah Jumat sama enggak dikiaskan? Karena kias itu kan boleh kalau terpenuhi 4 syarat kan. Hukumnya jelas ada, ilahnya ada, far' dan asalnya harus ada. Tapi kalau far' dan asalnya sudah berbeda, itu sulit untuk dikiaskan. Sehingga nanti perbedaan banyak sekali. Perbedaan antara khutbah Jumat dengan khutbatul Id. Kita lihat dulu biar tambah jelas. Khutbatul Id, khutbah Id. Walil Idi khutbatun wahidatun 'ala sahih min aqwali ahli ilm. Dipahami baik-baik. Untuk 6 hari raya itu ada satu khutbah menurut pendapat yang sahih dari pendapat-pendapat ahlul ilm. Berarti ada khilaf ya. Ada khilaf di antara para ulama, namun yang sahih dikuatkan oleh Syekh Abdul Hamid juga dan juga yang lainnya nanti. Satu kali khutbah saja. Wa in kana al-jamaahir min ahlil ilm yukhalifuna fi dzalik. Walaupun jamaahir, jumhur, kebanyakan dari ahlul ilm juga menyelisihi pendapat tersebut. Berarti ada pendapat yang lain yang 2 kali khutbah dikiaskan dengan khutbah Jumat. Karena sama-sama 2 rakaat katanya. Memang sama 2 rakaatnya, cuman apakah sama dari semua hal atau tidak, itu lihat. Kita lihat. Kata beliau, perhatikan baik-baik, lakin wa yaj'aluna laha khutbatain. Mereka yang jumhur tadi, mereka menjadikan bahwasanya untuk Idul Fitr, Idul Adha, hari raya itu ada 2 khutbah. Lakin sabita 'anil Nabi, akan tapi yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu khataba khutbatan wahidah, bahwasanya beliau khutbah berapa kali? 1 kali khutbah. Dikondisikan ya, 1 kali khutbah. Wa man qala bil khutbatain, dan barang siapa yang mengatakan dengan 2 kali khutbah, fa innama huwa qiyasun 'ala Jum'ah. Hanya saja dia berdalilkan dengan qiyas, dikiaskan terhadap salat Jumat atau khutbah Jumat. Kama bayyana hadza fi risalati, sebagaimana aku telah menjelaskan pada artikelku oleh Syekh Abdul Hamid, Fathul Hamidil Majid fi Rajih fi Khutbatul Id. Beliau juga punya karya tulis tipis itu ya, Ahkamul Idain. Itu bagus sekali, itu ringkasan juga. Ini juga termasuk artikel khusus ini ya. Fathul Hamidil Majid fi Rajih fi Khutbatul Id. Nah, ana belum melihat artikelnya, cuman beliau insyaallah biasanya nyimpan semacam PDF itu biasanya. Karena sering nanya, kadang beliau
Kalau misalnya kita minta, beliau kasih. Kesimpulannya barakallahu fiik, ada artikel khusus mengenai kalam yang rajih, pendapat yang rajih mengenai khutbatul Id. Satu kali khutbah. Kita lihat perbedaannya sekarang. Qultu fiha, aku mengatakan di dalamnya, dalam kitab tersebut, al-fawariqu baina khutbatil Id wa khutbatul Jum'ah. Perhatikan Bapak, ini perbedaan antara khutbatul Id dan khutbatul Jum'ah. Beliau sebutkan perbedaannya sampai 14 perbedaan, bayangkan. 14 perbedaan. Sehingga perbedaannya sangat jauh sekali. Kita lihat dulu. Al-awwal, yang pertama, perbedaan yang pertama, antara khutbatul Id dan khutbatul Jum'ah. Pertama, khutbatul Jum'ah syartun fi sihhatis shalah. Penting ini ya. Khutbah Jumat itu syarat sahnya salat Jumat. Paham ya? Kalau salat Jumat tanpa khutbah itu enggak sah. Bisa dipahami? Salat Jumat tanpa khutbah tidak sah. Tapi kalau khutbatul Id, ya, itu kan bukan syarat. Orang salat Id tanpa khutbah pun sah. Paham? Kita lihat. Liqouli ta'ala, dikarenakan perkataan Allah Ta'ala, fas'au ila dzikrillah. Maka bersegeralah kalian menyambut, menuju kepada berzikir Allah Ta'ala, salat Jumat. Bi khilafi khutbatul Id, berbeda dengan apa khutbah al-Id. Falaisa bi syartin fi sihhati salatul Id, maka bukan syarat sahnya salat Id. Wa innama hiya mustahabbah. Khutbatul Id mustahabbah. Tapi kalau khutbatul Jumat syarat sahnya salat Jumat. Mafhum? Misalkan datang semuanya orang udah lengkap, enggak ada khutbah, langsung salat Jumat enggak sah. Makanya dulu di luar sana ada kisah. Ada cerita di suatu masjid. Masjidnya masjid orang awam kampung gitu. Suatu ketika mereka tidak ridha kalau yang khutbah itu Ahlussunnah. Datang suatu hari, jamaah sudah datang, sudah full, intinya sudah sempurna lah. Ternyata dari kalangan mereka yang dijadwalkan khutbah itu enggak datang. Yang ada Ahlussunnah di situ. Paham ya? Ahlussunnah kan enggak dilarang khutbah. Dilarang khutbah Ahlussunnah, akhirnya barakallahu fiik, kemudian apa? Hampir-hampir enggak ada yang mau khutbah. Hampir-hampir mau salat zuhur saja. Paham ya? Kalau salat zuhur itu pada asalnya sah aja penggantinya kan. Cuman kan posisinya ini kan Jumatan. Akhirnya ujung-ujungnya Ahlussunnah naik di situ. Paham ya? Yang berkhutbah. Makanya barang siapa yang musuh wali-wali Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman, yang kokoh di atas sunnah, maka Allah Taala yang akan apa? Melawannya. Bisa dipahami? Jadi Ahlussunnah ketika mereka ingin berkhutbah atau mereka berkhutbah di mimbar-mimbar ketika khutbah Jumat bukan karena ingin menguasai, tapi hanya ingin andil, ikut serta di dalam apa? Melestarikan dan juga menghidupkan sunnah. Mafhum? Kita lihat di sini. Kesimpulannya apa barakallahu fiik? Khutbatul Id dengan khutbatul Jum'ah itu berbeda. Paham ya? Kalau khutbatul Jumat itu syarat untuk sah salat Jumat, kalau khutbatul Id bukan syarat. Mafhum insyaallah? Satu. Yang kedua, yang kedua, khutbatul Jum'ah qabla shalah wa khutbatul Id ba'da shalah. Yang kedua, khutbah Jumat itu sebelum salat. Khutbah dulu baru salat Jumat. Tapi kalau khutbatul Id kapan? Setelah salat. Datang itu langsung berhenti takbirannya, imam langsung mengatakan istawu atau intinya meluruskan shaf, kemudian salatlah ditegakkan. Setelah ditegakkan salat baru khutbah. Itu kalau khutbatul Id. Beda atau sama berarti akhsadikun? Beda. Wa dalilu ala dzalik, dalil mengenai hal tersebut adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Dalilnya adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Malik bin Sinan qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila al-musalla. Dahulu Rasulullah SAW beliau keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ke musalla, ke lapangan. Fa awwalu syai'in yabda'u bihi shalah, maka pertama kali yang beliau awali adalah salat. Tsumma yang sarifu, kemudian beliau meninggalkan tempat tersebut, fayaqumu muqabilan nas. Akhirnya beliau setelah itu berdiri menghadap apa? Menghadap ke arah manusia. Wan nasu julusun ala sufufihim. Kemudian manusia dalam keadaan duduk di saf-saf mereka. Faya'idhuhum, mulailah Rasulullah menasihati mereka, wa yusihim, memberikan wasiat untuk mereka, wa ya'muruhum, memerintahkan mereka, fa in kana yuridu an yaqta'a ba'san qata'ahu. Maka waktu itu ketika beliau ingin mengutus suatu utusan, beliau menetapkannya. Paham ya? Yaqta'a ini menetapkan utusan. Au ya'mur bi syai'in amara bih, atau beliau ingin memerintahkan sesuatu, beliau perintahkan di situ. Summa yang sarifu, kemudian setelah itu pergi. Paham ya? Jadi salat dulu baru khutbah kita kalau Idul Fitr atau Idul Adha. Paham insyaallah ya? Tapi kalau Jumatan, salatul Jumat atau khutbah Jumat, khutbah dulu baru salat. Itu perbedaannya ya. Jangan sampai keliru. Kecuali kemarin
Yang kita lewati kemarin kisahnya, zamannya siapa waktu itu? Ya, yang Abu Sa'id Al-Khudri sampai mengingkari itu Marwan bin Hakam. Itu mulai dibikin kebid'ahan di situ. Paham ya? Bahwasanya disuruh apa? Disuruh barakallahu fi khutbah dulu baru salat. Paham ya? Karena kalau salat dulu orang lari, enggak mau dengar khutbah. Nah, kita lihat sini. As-salis yang perbedaan ketiga, khutbatul Jum'ah yusra' laha al-mimbar wa khutbatul Id la tusra' al-mimbar. Masyaallah, lihat ini. Perbedaan yang ketiga, khutbah Jumat disyariatkan adanya mimbar, sedangkan khutbatul Id tidak disyariatkan adanya mimbar. Paham? Bal ittikhadul mimbar li khutbatul Id bid'atan atau bid'atun. Bahkan menjadikan mimbar untuk khutbatul Id adalah perkara bid'ah. Paham ya? Makanya kemarin itu barakallahu fi ketika Marwan bin Hakam, kemudian ada salah satu yang bikin apa? Mimbar kemarin siapa? Kasir bin Salat kemarin ya. Nah, Abu Sa'id mengingkari. Ketika diajak seakan-akan ditarik atau dorong kemarin tuh, seakan-akan ditarik untuk apa? Untuk menaik mimbar. Kemudian Abu Sa'id justru apa? Justru mengajak dia untuk sholat dulu. Paham ya? Kemudian setelah hal tersebut terjadi, ainal ibtida' bis shalah. Maksudnya ajakan ayo kita mulai sholat dulu gitu loh. Barakallahu fiik. Kata Marwan bin Hakam, la ya Abu Sa'id, ngayal. Karena apa? Karena alasannya apa alasannya? Alasannya itu biar khutbah dulu orang dengar semua. Karena orang ini nunggu sholatnya gitu loh. Kalau belum selesai sholat kan mereka belum pergi. Tapi kalau sholat dulu, mereka nanti nggak dengar khutbah pada pergi gitu loh. Pengennya Marwan bin Hakam. Tapi ini perkara bid'ah. Karena Rasulullah nggak mencontohkannya. Jadi paham insyaallah ya? Naam. Jadi menjadikan mimbar untuk khutbatul Id itu bid'ah. Paham ya? Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, Ahmad bin Ali rahimahullah, fi riwayati Ibnu Hibban min tariq Dawud ibn Qais an Iyad, fa yansarifu ila an-nas qa'iman fi musalla. Dalam riwayat Iyad, paham ya? Naam. Rasulullah kemudian berpaling menuju kepada manusia, maksudnya dalam keadaan beliau berdiri fi musalla, di lapangan tersebut. Paham ya? Berarti berdirinya bukan di atas mimbar, di musallanya, di lapangannya itu. Makanya sebagian orang awam kadang-kala loh ya Allah alam yang ana amati, mereka ada mimbarnya biasanya. Ada mimbarnya dikeluarkan biar nanti lihat jamaah paling ujung biar kelihatan. Itu salah ternyata. Tidak sesuai dengan syariat. Kita lihat di sini. Na'am barakallahu fikum wa Ibnu Khuzaimah fi riwayat mukhtasarah, dan di riwayat Ibnu Khuzaimah riwayat yang ringkas, khataba yaumul Id ala rijlaihi. Waktu itu Rasulullah berkhutbah di hari Id di atas kedua kakinya. Paham ya? Wa hadza musy'irun, dan ini memberikan kesan bi annahu lam yakun bi musalla fi zamanih sallallahu mimbar. Ini memberikan kesan bahwasanya waktu itu di zaman beliau tidak ada mimbar. Paham ya? Tidak ada mimbar yang dipakai untuk khutbah tadi itu. Karena bukan tempatnya gitu istilahnya ya. Naam. Wa yadullu ala dzalika qaulu Abi Sa'id falam yazalin nas ala dzalik hatta kharajtu ma'a Marwan wa muqtada dzalik anna awwala man ittakhadahu Marwan. Nah, ya kita lihat sini. Dan barakallahu fiik, yang menunjukkan hal tersebut adalah ucapan Abu Sa'id Al-Khudri anhu. Beliau mengatakan senantiasa manusia di atas hal tersebut. Apa itu? Khutbah tanpa mimbar. Paham ya? Khutbah tanpa mimbar. Sampai kapan? Sampai suatu ketika keluar bersama Marwan bin apa nih? Bin Hakam. Nah, berarti konsekuensi hal tersebut adalah pertama kali yang bikin mimbar itu adalah Marwan. Idenya Marwan. Paham ya? Nah, adapun yang bikin kemarin siapa kemarin? Kasir bin Salat kemarin ya. Nah, kita lihat di sini. Yang keempat, ar-rabi', perbedaan yang keempat. Yang keempat. Khutbatul Jum'ah man takallama fiha aw massal hasa faqat lagha. Sahih. Khutbah Jumat, barang siapa yang berbicara ketika khatib yang berkhutbah atau dia menyentuh kerikil kecil hasa, maka sungguh dia telah berbuat perbuatan yang sia-sia. Sedangkan kalau khutbah Id, antum ngobrol atau bicara itu enggak masalah. Tapi lebih baik dengarkan, tapi istilahnya enggak masalah. Tapi kalau khutbah Jumat, antum berbicara atau antum mainan kerikil saja, itu sudah berbuat perbuatan yang sia-sia. Paham ya? Itu perbedaannya. Li hadits Abi Hurairah anhu, dikarenakan hadis Abi Hurairah anhu, wa khutbatul Id man massal hasa aw takallama la tubtil salat. La tubtil salat wala khutbatah. La tabtul salatuhu wala khutbatuhu. Li'adami wurudin nas fi dzalik wa istima'iz dzikr afdal. Masyaallah, lihat ini. Dan khutbah Id atau orang yang menyentuh kerikil kecil atau berbicara, kalau salat Id lah ya, khutbah Id,
La tabtul salatuh, tidak batal salatnya. Wala khutbatuh, tidak pula batal khutbahnya. Kenapa? Dikarenakan tidak ada dalil mengenai hal tersebut. Tapi istima'u dzikr afdal. Mendengarkan khutbah afdal. Karena kalau itu biasanya kan apa istilahnya itu? Peringatan yang mungkin orang pada lalai. Sehingga mendengarkan itulah afdal. Banyak kadang mungkin peringatan seputar riba ya kan, atau peringatan seputar hari akhirat ya kan, atau peringatan seputar birrul walidain misalkan ya, atau yang lainnya. Barakallahu fiik, itu lebih baik mendengarkan daripada bermain kerikil tadi itu. Walaupun tidak masalah karena bukan khutbah Jumat ya posisinya. Perbedaan kelima al-khamis, khutbatul Jum'ah la tajuz ala rahilah bi khilafi khutbatul Id. Masyaallah, lihat ini. Khutbah Jumat enggak boleh di atas kendaraan. Paham ya? Perbedaan dengan khutbatul Id, boleh di atas kendaraan. Paham ya? Nah, kendaraan zaman waktu itu ya ima onta ya kan, atau kuda atau keledai. Ya kan, kalau zaman sekarang ya mobil, motor. Ya enggak mungkin kan khutbah Jumat di atas motor, di atas mobil itu kan. Kalau khutbah Id boleh. Itu perbedaannya. As-sadisu, yang keenam. Perbedaannya keenam karena ini jumlahnya 12 apa 14. Kita baca 7, nanti 7-nya besok insyaallah. Yang keenam, al-khutbatul Jum'ah man khataba qa'idan min ghairi udrin lam tasih minhu sahih. Kalau khutbah Jumat, barang siapa yang khutbah dalam keadaan duduk tanpa udzur, maka tidak sah. Khutbah Jumat ya. Khutbah Jumat dalam keadaan duduk tanpa udzur, tanpa alasan yang syar'i, maka khutbahnya tidak sah. Paham? Ya, na'am. Liqauli ta'ala, dikarenakan perkataan Allah Ta'ala, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan apa berikutnya? Wa tarakuka qa'ima, ya kan? Qa'ima, berdiri. Faham? Naam. Dan apabila kalian melihat na'am barakallahu fiik, na'am perdagangan atau perbuatan sia-sia, kemudian engkau meninggalkannya dalam keadaan apa? Qa'ima, berdiri. Jadi lafadznya berdiri. Ini kalau khutbah Jumat loh ya. Kalau khutbah Id bagaimana? Duduk, misalkan orangnya sakit atau khatibnya sakit, enggak masalah. Paham ya? Naam. Bahkan tidak ada alasan syar'i pun tidak ada larangan. Kalau khutbah Id loh ya. Naam. Liqau, naam, kata beliau, wa li hadits Ibnu Umar anhuma, dan dikarenakan hadis Ibnu Umar anhuma, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu qa'iman. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu khutbah dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan apa? Berdiri. Summa yaq'ud, kemudian beliau duduk. Paham ya? Summa yaqumu, kemudian beliau berdiri. Kama taf'aluna al, sebagaimana yang kalian lakukan sekarang. Khutbah apa ini? Jumat. Paham ya? Khutbah Jumat. Mafhum? Naam. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala bainama nahnu nusalli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam id aqbalat 'irun tahmilu ta'aman faltafatu ilaiha hatta ma baqiya ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam illa 12 rajula fanazalat hadhihi al-ayah wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Syahidnya wa tarakuka qa'ima. Kita artikan dulu dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, bainama, suatu ketika tatkala kami salat bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datanglah rombongan. Ini rombongan yang membawa apa? Naam, tahmilu ta'aman, membawa makanan. Itu rombongan kendaraan, maksudnya ada kendaraan yang membawa makanan. Ya, kendaraannya waktu itu kalau onta atau mungkin kuda gitu ya. Faltafatu ilaiha, akhirnya mereka pada menoleh padanya. Hingga menoleh itu, dan bahkan mungkin makna yang lain adalah pergi menuju ke makanan tadi itu. Hingga tidak tersisa bersama Rasulullah kecuali berapa orang? 12 orang saja. Akhirnya turunlah ayat yang mulia, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Syahidnya wa tarakuka qa'ima. Tatkala dan apabila mereka melihat perdagangan jual beli atau perbuatan yang sia-sia, nah kemudian apa? Justru mereka segera barakallahu fiik, berlomba-lomba istilah gitu ya. Tapi posisinya kalau khutbah, kondisinya Rasulullah meninggalkan mereka dalam kondisi apa? Barakallahu fiik, dalam keadaan berdiri. Maksudnya khatibnya berdiri. Bisa dipahami ya? Khatibnya berdiri. Wa tarakuka qa'imah, siapa yang qa'imah ini? Maksudnya mereka atau Rasulullah SAW, maksudnya khatibnya. Wa khutbatul Id man khataba qa'idan sahhat khutbatuhu wal qiyam afdal. Masyaallah.
Sedangkan khutbah Id, barang siapa yang khutbah dengan duduk maka sah khutbahnya dan berdiri afdal. Itu khutbah Id. Paham ya? Untuk tongkat enggak ada khilaf ya, untuk tongkat ya. Dianjurkan syariatkan bahwa tongkat tadi na'am. Tongkatnya bentuknya apa? Wallah alam, bebas. Paham ya? Setahu yang kami pelajari dan juga kami dapatkan dari hadis yang ada tuh tongkat ya tongkat lafadznya, enggak ada bentuknya khusus, itu enggak ada. Seperti ini juga masuk juga nih. Atau panjang peralon pun boleh juga. Iya kan? Intinya tongkat untuk bersandar. Paham? Na'am, seperti itu. Kita lihat sini barakallahu fikum. Qala na'am al-Kharqi atau al-Khiraqi, al-Kharqi ya. Masyhurnya al-Kharqi, antum ada yang lain? Qala al-Kharqi rahimahullah, fa idza faraghu min al-adzan khatabahum qa'ima. Apabila mereka telah selesai dari adzan, maka khatibnya khutbah di hadapan mereka dalam keadaan berdiri. Mafhum? Naam. As-sabi' yang ketujuh, ini kita baca sampai 7 ini dulu, nanti yang 8 sampai 14 pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. As-sabi' khutbatul Jum'ah yusra' laha al-adzan. Sahih. Khutbah Jumat disyariatkan padanya adzan. Li hadits Sa'ib ibn Yazid radhiyallahu anhu qala kana an-nida' yaum al-jum'ah awwaluhu idza jalasa al-imam 'ala al-mimbar. Kita artikan dulu. Dikarenakan hadis Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu qala dahulu nida' seruan di kumandangkan adzan itu pada hari Jumat, awalnya idza jalasal imam al mimbar, ketika imam duduk di atas mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adzan. Paham? Naam. Ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hal tersebut terjadi. Wa Abi Bakar wa Umar, dan Abu Bakar kemudian Umar. Falamma kana Utsman, istihadnya Utsman ya, falamma kana Utsman radhiyallahu anhu wa kathran nas zadan nida' ats-tsalis 'ala az-zawra. Kemudian apa? Nah, ditambahkan padanya nida' seruan ketiga. 'Ala az-zawra, apa zawra itu? Apa az-zawra? Orang-orang yang sibuk di barangkali perkebunan. Jadi bercocok tanam kebun-kebun itu, orang-orang yang masih berada di ladang lah istilahnya gitu ya. Qala Abu Abdullah, nah atau di pasar juga masuk juga pasar. Qala Abu Abdullah, siapa Abu Abdullah ini? Al-Imam Al-Bukhari. Paham ya? Al-Imam Al-Bukhari, karena ini Al-Bukhari, ya kan? Qala Abu Abdullah, berkata Imam Bukhari, az-zawra mawdi'un bis-suq bil Madinah, berarti tempatnya ya. Kalau orang-orangnya berarti at-tujjar maksudnya, afan. At-tujjar berarti waktu itu ketika manusia sudah mulai banyak, mereka berada di pasar-pasar gitu. Az-zawra mawdi'un bis-suq, tempat di pasar yang ada di Madinah. Paham ya? Itu namanya zawra. Jadi mereka dikumandangkan adzan yang kedua, disebut ketiga karena iqamahnya mungkin terhitung. Paham ya? Seperti itu. Sehingga ini istihadnya siapa? Utsman ibn Affan. Istihad itu kalau benar, kalau sahih kita ambil. Tapi kalau berseberangan dengan Rasulullah SAW dan juga para sahabat yang lainnya, kita boleh menolak, boleh meninggalkannya. Paham ya? Dalilnya mana? Wa khairul huda huda Rasulullah SAW. Sebagai petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Tapi kalau orang berpikir secara logika, istihad sahabat, kemudian Rasulullah dan para sahabat yang lain tidak melakukannya, dia akan lebih kembali kepada Rasulullah gitu loh. Paham ya? Walaupun ini khilaf. Mafhum? Di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, itu kalau Jumatan ada 2 kali. Ngikutin istihadnya Utsman. Paham ya? Sedangkan para ulama seperti Syekh Muqbil, Syekh Al-Albani dan juga para masyayikh lainnya, ketika merajihkan, menguatkan pendapat yang sesuai dengan dalil yang Rasul lakukan dan para sahabat Abu Bakar Umar, satu kali adzan, paham ya, mereka tinggalkan fatwa dan istihad Utsman tadi. Kenapa? Karena berpandangan itu istihad yang keliru dan benar. Benar kalau keliru. Paham ya? Karena pendapat yang sahih, Rasulullah SAW juga bagaimana melakukannya, Abu Bakar Umar bahwasanya adzannya cuma 1. Paham ya? Jadi jangan sampai beralasan ngikutin istihad sahabat. Kalau itu diperbolehkan semuanya mutlak, nanti orang-orang yang jenggotnya pada dimodifikasi, jenggot panjang, ada yang segitiga, ada yang bulat, ada yang segi 4, berukur, itu nih istihad sahabat juga bentuknya. Paham ya? Nah, seperti itu. Tapi kalau kembali ke dalilnya bagaimana? Rasulullah lakukan enggak? Rasulullah berapa kali? 1. Abu Bakar 1. Umar 1. Utsman barulah muncul di situ. Paham ya? Nah, tapi kita tidak boleh mengatakan Utsman mubtadi', enggak boleh. Karena munculnya perbuatan ini karena istihad. Sudah pahami? Bukan sembarangan. Nah, qala Ibnu Qudamah rahimahullah taala, amma masyru'iyatul adzan aqiba su'udil imam fala khilafa fi sahih.
Adapun syariatkannya adzan, nah beriringan dengan naiknya imam, akibat itu setelah naiknya imam, beriringan setelah naiknya imam, fala khilaf, enggak ada khilaf. Jadi imam naik dulu mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru duduk, baru adzan. Jangan adzan duluan. Paham ya? Nah, seperti itu. Mafhum insyaallah? Insyaallah masyhur, insyaallah ma'ruf ya. Wa khutbatul Id, sedangkan khutbatul Id al-adzan laha bid'atun. Jadi kalau khutbah itu adzan dulu bid'ah. Allahu akbar, Allahu akbar. Misalkan, itu bid'ah. Kalau khutbah itu ya, enggak perlu adzan sudah. Enggak perlu adzan wala iqamah. Mafhum? Nah, ini penting sekali ini, jangan sampai salah itu ya. Adapun ketika khutbatul Id, al-adzan laha bid'atun li'annahu muhdats, karena itu perkara baru. Enggak pernah contohkan. Walam yakun yu'adzan laha ala ahdi Rasulullah SAW, dan walam yakun yu'adzan laha, dan juga tidak pernah dikumandangkan adzan untuknya di zaman Rasulullah SAW wala ashab, tidak pula zaman ashabi, para sahabatnya radhiyallahu anhum. Mahum insyaallah ya. Qala al-Kharqi rahimahullah bila adzan wa iqamah, tanpa adzan tanpa qomat. Sehingga enggak perlu qomat, perlu adzan. Terus bagaimana? Orang takbiran kan? Orang takbiran, begitu datang imam takbirannya berhenti. Adapun khutbah Id yang ada takbirnya, jadi ketika khutbah Allahu akbar walillahil hamd, itu ternyata dalil dhaif. Sehingga kalau khutbah Id tidak ada lafaz tambahan, lafaz takbir di dalamnya, kecuali mencontohkan aja. Mencontohkan bahwasanya termasuk takbir yang dianjurkan seperti ini, enggak masalah. Tapi kalau diikutkan di rangkaian khutbah itu pada panjang sahih nanti hadisnya dhaif. Paham? Nah, jadi enggak perlu takbiran di dalam khutbah Id. Sudah pahami? Walaupun ada pendapat demikian, tapi pendapat sahih tidak perlu menggunakan lafaz takbir. Biasakan Allahu akbar walillahil hamd misalkan. Paham ya? Nah, enggak perlu. Kita lihat sini. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah, wa la na'lamu fi hadza khilafan, dan kami tidak mengetahui adanya perselisihan dalam masalah ini, mimman yu'taddu bi khilafihi, yang dianggap perselisihannya bila adzan wala iqamah, tanpa adzan tanpa iqamah, wala na'lam fi hadza khilafan mimman yu'taddu bi khilafihi, dan aku tidak mengetahui adanya perselisihan dalam hal ini dari kalangan orang yang dianggap perselisihannya, karena kalaupun ada yang menyelisih itu enggak dianggap, gitu loh. Paham ya? Nah, seperti Syekh Rafidhah kan menyelisih juga kan? Syekh Rafidhah atau Mu'tazilah, tapi enggak dianggap. Mafhum? Jadi kalau yang dianggap perselisihannya, dianggap khilafnya mu'tabar itu enggak ada. Mafhum insyaallah? Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahirabbil alamin.